أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwat, para talibat Madrasah Marsolihah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Diberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari memahami agama yang mulia ini, serta diberikan kesabaran kepada kita di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para akhwat dan talibat Madrasah Marsolihah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan untuk penyampaian materi kita pada pagi hari ini, berhubung karena ada pemasangan alat baru untuk sistem live kita. Jadi karena pertama kali jadi ada uji coba sedikit. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat para akhwat dan talibat semua untuk mengikuti kajian ini. Baik para akhwat dan talibat Madrasah Solihah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing antum semua di dalam kebaikan, diberikan kesehatan, keberkahan dalam umur, dalam waktu, ya, di dalam rezeki, ilmu dan amalnya. Para akhwat dan para talibat Madrasah Marsolihah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang hukum salat Idul Fitri bagi wanita dan bagaimana wanita melaksanakannya, yaitu al-mar'atu wa salatul Id, tentang wanita dan salat Idul hari raya, ya, hari lebaran, baik Idul Adha maupun Idul Fitri tentunya, ya. Ini maksud sini yaitu salatul Id adalah salat baik salatul Idul Fitri atau Idul Adha. Tentu ini karena pembahasan tersusun dalam bentuk kitab, ya, walaupun sebenarnya tentu hari raya ini terjadinya setelah ada beberapa ibadah yang unggul, ibadah yang agung, seperti Idul Fitri diawali dengan puasa 1 bulan Ramadan selama sebulan Ramadan. Kemudian Idul Adha dimulai dengan melaksanakan adanya pelaksanaan ibadah yang agung juga, rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji, serta bagi orang-orang yang tidak berhaji melaksanakan ibadah kurban. Taib, tidak lama lagi, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini adalah sudah sepertengahan lewat, ya, sepertengahan dari bulan Sya'ban. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa dan beribadah pada bulan yang penuh berkah tersebut. Tak lupa pula kita ingatkan kepada antunna semua agar memulai, ya, membuat program kegiatan-kegiatan yang mungkin cocok dengan kesibukan dan waktu yang kita miliki. Apalagi bulan ini kita belum tentu akan bertemu pada tahun yang akan datang. Bulan Ramadan adalah banyak keagungan, penuh keberkahan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, dibaca lagi panduan-panduan Ramadannya, keutamaan amal-amal di bulan Ramadan, amal-amal yang diagungkan, yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Tentu jangan hanya sekedar mengikuti sekedar melewati bulan Ramadan tanpa ada kesan dan kenangan yang tertinggal bagi akhlak kita, bagi keimanan kita. Sejatinya bulan Ramadan adalah pendidikan yang agung bagi setiap pribadi muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Tentu dia mendapatkan keagungan pahala dari melaksanakan sholat. Demikian pula sebagian orang melaksanakan puasa, dia terbebas dari dosa tentang kewajiban melaksanakan puasa bulan Ramadan, namun belum tentu dapat meraih, ya, pahala-pahala yang agung di bulan Ramadan, pahala puasa yang begitu agung di bulan Ramadan tersebut. Maka agar kita benar-benar yakin mendapatkan pahala tersebut, tentu kita laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kita tentu berkeinginan memaksimalkan, yang mendapatkan berbagai peluang-peluang amal soleh, pahala yang banyak, ya, dan meraih pintu surga, yang dimana bulan Ramadan dibukanya pintu surga yang 7, ya, dan dibukanya pintu surga yang 8, dan ditutupnya pintu neraka, ya. Sebenarnya dalam hadis bukan Rasulullah SAW, apabila datang Ramadan, ja'a Ramadan, futihat abwabus sama, wa liqat abwabul jahannam wa abu niran, wa sufidatis syayatin, ya.
Kata Rasulullah SAW, apabila telah datang bulan Ramadan, ya, maka dibukalah pintu-pintu langit, dan dalam satu riwayat lain, bukalah pintu-pintu surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan setelah itu apalagi dibelenggunya setan-setan yang dapat mempengaruhi manusia, ya, dalam berbuat dosa. Dalam riwayat lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, idza jaa Ramadan nada munadin minas sama. Apabila telah datang Ramadan, ada orang yang memanggil, zat yang memanggil, suara yang memanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau malaikat, ya, memanggil, ya, bagil khair aqbil wa ya baghi syarr aqsir. Wahai orang yang ingin mencari kebaikan, ya, maka marilah. Inilah kesempatan yang terbaik untuk meraih kebaikan itu. Bagi orang yang berencana mencari keburukan, berhentilah, ya. Berhentilah dari berencana membuat keburukan itu. Nah, hentikan perbuatan-perbuatan yang berbau dosa, berbau maksiat. Nah, begitu banyak sebetulnya, ya, keutamaan-keutamaan, tapi tidak akan mungkin kita kupas pada kesempatan ini sebagai motivasi bagi kita semua. Maka hendaknya kita benar-benar melaksanakan bulan Ramadan dengan ilmu dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita benar-benar meraih berbagai keutamaan dan pahala-pahala agung yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang melaksanakan bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan ada satu ibadah ditutupnya bulan Ramadan itu dengan rasa kegembiraan. Ya, kata Rasulullah SAW hadisnya, lisai farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa rabbih. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berlebaran, yang kebahagiaan kedua adalah ketika dia berjumpa Rabb-nya. Nah, pada saat lebaran, di mana agama kita adalah agama yang adil, agama yang sempurna, agama yang juga memberikan kesempatan kepada pemeluknya untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, untuk merayakan kebahagiaan itu bersama-sama dengan saudara sesama muslim, ya, sehingga diadakannya ritual itu salat Idul Fitri yang sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam. Nah, ini akan kita bicarakan khusus bagi wanita, ya, karena ada sebagian wanita, ya, ketika hari raya Idul Fitri itu lebih penting adalah menyiapkan di malam-malam Ramadan akhir, malah lebih banyak sibuknya mempersiapkan kue atau bermondar-mandir di mall mencari berbagai perbekalan, persiapan baju, sepatu dan sebagainya, dan berbagai halnya lain untuk persiapan menyambut Idul Fitri. Tetapi di hari raya Idul Fitri mereka tidak ikut salat dan ikut menghadiri salat raya Idul Fitri. Bahkan ini yang kita bicarakan, bahkan agama kita sangat menganjurkan untuk dihadirinya salat Idul Fitri itu oleh semua kaum muslimin dan muslimat, sampai pun sekalipun wanita yang sedang datang bulan, yang sedang datang haidnya, ya, yang lagi sedang men, pun boleh menghadiri ke tempat ke tempat pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, bila salat Idul Fitri itu dilaksanakan di lapangan. Maka dianjur menghadiri yang sebenarnya dia tidak mendekat ke tempat salat. Tapi dianjurkan agar dia mendengarkan khutbah, dianjurkan agar dia ikut meramaikan, menyemarakkan Idul Fitri itu. Jadi bukan di rumah, tapi disemarakkan dengan melaksanakan ritual ibadah. Maka dianjurkanlah wanita-wanita muslimah, walaupun dia tidak boleh sholat, namun dianjurkan untuk keluar, ya, ikut meramaikan. Bahkan dianjurkan kepada saudari-saudarinya yang memiliki kelebihan baju, meminjamkan teman-temannya yang mungkin tidak punya baju baru, ya, pada hari itu, atau tidak memiliki pakaian untuk datang ke menghadiri tempat-tempat pelaksanaan tersebut. Nah, maka dianjurkan untuk memberi ataupun meminjamkan. Nah, sebagaimana nanti kita akan sebutkan tuntunannya dalam bahasan kita ini. Maka dari itu menunjukkan betapa pentingnya, ya, menghadiri, merayakan, bergembira pada hari raya Idul Fitri tersebut. Namun perlu juga kita waspadai, jangan berlebih-lebihan dalam hal-hal yang diharamkan, apalagi hal yang dimakruhkan. Karena sebagian wanita datang ke tempat sholat dengan perpakaian yang dapat, ya, mengganggu kekhusyukan orang lain sholat, daripada pakaiannya, tampilannya bermake up berlebihan segala macamnya, mutabarrijat, ya, dengan pakaian-pakaian yang bisa memfitnah orang-orang lain. Nah, itu juga perlu dihadiri. Dan tidak pula berlebih-lebihan sampai membuang-buang harta untuk hal-hal yang kurang penting lah, ya. Cukup kesederhanaan juga perlu dijaga pada hari-hari lebaran itu, agar saudara-saudara kita yang lain,
yang tidak berpunya, mereka juga merasa ikut berbahagia dan tidak merasa minder untuk bersalaman, untuk berteman dengan orang-orang yang kaya raya. Taib. Indahnya agama kita ya, bagaimana mengeratkan hubungan sesama muslim sehingga mereka pada hari raya Idul Fitri itu saling bertegur sapa, saling memberi senyum, saling memberi hadiah, saling memberi salam. Ya, tampaklah kesemarakan dari seluruh kaum muslimin di suatu kampung, suatu kota tersebut keluar merayakan hari itu dengan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang berbahagia di hari Lebaran ya, namun sebenarnya batinnya menangis karena tidak melaksanakan hal-hal yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kadang-kadang puasanya juga ada yang lupa, ada yang ketinggalan, ada yang melanggar ya, kadang-kadang sholatnya tidak benar, tapi ada orang yang sibuk hanya merayakan dengan nilai-nilai dengan pakaian semata. Jadi maka disebutkan oleh sebagian ungkapan para penyair dan para ulama-ulama menyebutkan hari raya itu bukanlah dengan berpakaian baru, bukan bersepatu baru, tapi hari raya itu dirayakan dengan iman yang baru, ketakwaan yang baru ya, takwaan yang meningkat nilainya. Baik para saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita bahas ini, pembahasan juga tidak terlalu panjang, hanya 3 halaman dalam kitab ini. Ayatuhal mar'ah, wahai para wanita, i'lami anna salatal id fardun ala rijal. Ketahuilah bahwa salat Idul Fitri atau perayaan Idul Fitri Idul Adha itu adalah wajib di atas laki-laki muslim. Tentu ini ada perbedaan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa melaksanakan salat Idul Fitri, raya Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Tetapi menurut pendapat dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka mewajibkan salat Idul Fitri kepada laki-laki. Taib. Walaysat wajibatan ala al-mar'ah. Jadi tidak diwajibkan atas wanita. Walakinnaha sunnatun fi haqqiha. Tetapi dia sangat dianjurkan. Ya sunnah. Ya, sunnah bagi para wanita. Dalam ketentuan untuk para wanita. Utusalliha ma'al muslimin, di mana wanita-wanita melaksanakan salat Idul Fitri bersama kaum muslimin. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amar bidzalik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melaksanakan agar wanita-wanita itu datang ke lapangan salat Idul Fitri tersebut. Taib. Ukhruji ayyatuhal muslimatu ila salatil Id. Keluarlah para wanita muslimah untuk melaksanakan Idul Fitri. Walakinna hadzal khuruj biyakunu bidawabit. Tapi keluarmu ke tempat salat Idul Fitri, ke lapangan Idul Fitri tersebut, tempat salat Idul Fitri tersebut, harus perlu adanya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang perlu diperhatikan. La taratabu alaihi fitnah, itu yang pertama. Jangan menimbulkan fitnah, ya. Jangan berdesa-desakan laki-laki dan perempuan. Perempuan juga datang tidak terlalu menampakkan kecantikan, perhiasan, ya, dan semacam wala mutazayyinatan, ya, terlalu berlebihan dalam berhiasnya, membuat mata laki-laki selalu condong dan ingin melihat kepadanya. Wala mutatayyibatan, dan juga tidak memakai minyak wangian, minyak parfum yang baunya ya menyebar wangi, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Ya, maka tetapi bolehlah keluar dan mereka itu dalam memakai tafilat, ya, dengan menjaga jiki, ya. Sangat dianjurkan secara sunnah muakkad untuk engkau melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya Lebaran. Salat Idul Adha atau Idul Fitri ditusalliya ma'al muslimin, agar engkau melaksanakannya bersama kaum muslimin fi hadhihi shalah, dalam melaksanakan salat ini. Jadi sunnah muakkadah dianjurkan kepada wanita untuk ikut salat Idul Fitri di lapangan bersama kaum muslimin. Di antaranya pembahasannya ulama menganjurkan salat Idul Fitri di lapangan adalah juga membuka kesempatan bagi wanita-wanita yang haid untuk berhadir di lapangan tersebut, ya. Wa khurji sawan kanat mutazawwijatan aw ghairu mutazawwijah aw kabiratan aw syabah. Ya, maka keluarlah baik engkau wanita yang punya suami atau tidak punya suami, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Nah, baik yang bersuami atau tidak punya suami, baik yang tua maupun yang muda, semua dianjurkan untuk mendatangi tempat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah dari Nabi. Ia berkata, ya, Ummu Atiyah berkata, amarana umirna, ya, an nukhrija
fil idaini al-awatiqah ya wa zawatil khudur. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan ya amarna ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan izin dalam Idul Fitri, dalam 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, al-awatiqa, wanita-wanita yang masih muda, perawan ya ataupun yang tua ya, dianjurkan ya, wanita-wanita berada dalam kamarnya dan wanita-wanita yang muda belia dianjurkan untuk menghadiri, dibolehkan kami ya memberikan izin kepada mereka untuk mendatangi tempat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa amaral huyadha wa an ta'tazilna musallal muslimin, termasuk juga disuruh wanita-wanita yang sedang haid, yang penting mereka menjauhi tempat salat kaum muslimin ya, tempat salat tidak mendekat ke tempat orang yang salat ya. Hadis ini wakanal Imam Muslim. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang apa dianjurkannya bahwa wanita-wanita baik tua dan muda, baik yang sudah menikah atau belum, untuk baik, kita lanjutkan. Jadi kita jelaskan tadi bahwa di mana wanita-wanita muslimah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik yang suci maupun dalam keadaan haid dan nifas, untuk meramaikan suasana Lebaran sehingga terlihat meriah ya, berbahagia bersama-sama ya. Ini adalah salah satu kemuliaan agama kita. Oleh sebab itu, hari berlebaran di kita bukan sekedar hiburan ya, tetapi adalah merupakan tuntunan yang ada dalam agama kita. Jadi hari lebaran dalam agama kita itu adalah ada ritual agama, adalah ibadah. Maka di situ para ulama juga mengharamkan umat Islam merayakan hari raya agama lain, karena itu adalah ajaran agama, bukan dari ajaran Islam. Nah, tapi ada pula yang ingin mencampur adukan ya antara ajaran Islam dan agama lain. Itu tidak boleh dalam ajaran agama Islam ya. Sebagai makna toleransi adalah membiarkan mereka merayakan hari rayanya, membiarkan mereka melaksanakan ibadah mereka, ritual ibadah agama mereka, tetapi bukan berarti kita ikut serta merayakan. Karena dalam pandangan Islam, hari raya itu adalah bagian dari ajaran agama. Di pelakunya sudah ditentukan bagaimana harus ritual yang dia lakukan, ada tuntunan tersendiri dalam ajaran Islam, karena dia merupakan sebuah ibadah yang agung dalam agama Islam. Nah, demikian pula pandangan agama lain terhadap hari rayanya adalah bagian dari ajaran agamanya. Maka kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Dan ini sudah jelas melanggar salah satu baik bukan kalau secara agama Islam jelas melanggar ya akidah Islam. Tapi menurut undang-undang juga melanggar, karena kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Ya, tapi mengamalkan agama itu sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Bukan menganjurkan orang lain untuk menjalankan agama yang tidak dianutnya. Ya, dengan alasan sebagai nilai-nilai toleransi ya, dan ini bukan demikian. Nilai toleransi itu adalah memberikan kesempatan kepada agama lain menjalankan ibadahnya, ritual ibadahnya sendiri, agamanya sendiri, tanpa harus kita diajak ataupun dianjurkan untuk melaksanakannya. Tentu ini perlu kita jelaskan ya, karena banyak sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti dengan kedudukan masalah ini dalam Islam, bahwa merayakan itu sebuah ibadah dalam Islam, sebuah ritual yang ada syar'inya, ada dalilnya, ada pahalanya dalam melaksanakannya, ada anjurannya dalam Islam. Jadi oleh sebab itu juga para ulama mengambil faedah dari sini, tidak boleh membuat hari raya lain kecuali hanya hari raya yang disyariatkan ini dalam Islam. Maka tidak pernah perayaan-perayaan lain, hari-hari besar lain dirayakan oleh Rasulullah SAW, kecuali hanya 2 hari raya ini. Nah, karena dia merupakan ibadah kepada Allah SWT, tentu harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, berikutnya di antara hal yang dinasihatkan di sini adalah bahwa wahai para wanita muslimah, keluarlah kepada halaqatil Qur'anil Karim fi durin nisa. Nah, ini beliau ingin memberikan beberapa dorongan kepada para wanita muslimah, yaitu bagaimana supaya wanita muslimah menambah kemampuan ilmunya, tingkat keilmuannya. Yang pertama adalah ikut andil menyebarkan ilmu agama atau menuntut ilmu agama. Salah satu adalah menghadiri halaqah Al-Quran. Ya, dimaksud halaqah Al-Quran adalah tempat-tempat belajar Al-Quran, baik belajar dalam cara membacanya atau dalam maksud adalah menghafalnya.
atau maksud untuk menghafalnya. Jadi hadirilah tempat-tempat menghafal Al-Quran, ya adanya tempat-tempat yang dekat dari rumah kita, khusus wanita, ya. Awillati tuqamu fil masajid, atau yang diadakan di masjid-masjid. Ya memang kalau di negara Arab ya, masjid-masjid itu semenjak habis zuhur sampai asar, bahkan habis isya banyak sekali halaqat-halaqat, lingkaran-lingkaran tempat orang belajar Al-Quran, ya. Lingkaran tempat orang belajar Al-Quran, menghafal, membacanya, menerima riwayat-riwayat dan seterusnya. Banyak sekali ya. Kalau dia anak-anak itu sekolah pada sore hari ya, kadang-kadang pagi hari pun juga ada halaqatul Quran sampai zuhur begitu. Ya, dibuka kesempatan seluasnya ya, sesuai dengan waktu yang kita miliki, sehingga kita yang bekerja pagi bisa sore, yang bekerja sore bisa pagi ya, dan seterusnya. Ada bahkan juga ada peluang untuk belajar di malam hari. Maka dianjurkan wahai para wanita ya, tentu di sini termasuk hendaknya wanita-wanita punya inisiatif ya, untuk menggerakkan wanita-wanita muslimah yang di sekelilingnya untuk mengadakan agenda-agenda tempat-tempat belajar yang dapat menambah wawasan mereka, baik hukum-hukum tentang keluarga, terutama adalah ilmu yang berkenaan dengan kitab Allah, dengan kitab Al-Quran yang mulia ini, kitab suci kita. Hendaknya benar cara membacanya, benar tajwidnya, dan juga ada sedikit ya dari ayat Al-Quran itu yang kita hafal untuk kita bawakan dalam salat kita ya. Baik. Washhadil khaira fi udhuri durus ilmiah al-mufidah, dan juga dianjurkan wahai para wanita muslimah, hadirilah tempat-tempat di mana adanya durus ya, pelajaran-pelajaran yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, pelajaran fikih kah, pelajaran akidah kah, pelajaran adab dan akhlak kah, sejarah kah, tafsir kah, hadis kah. Nah, hadirilah majlis-majlis ilmu tersebut ya. Sebenarnya diriwayatkan dari Ummu Atiyah bahwa Rasulullah SAW menyuruh ya mereka untuk mengizinkan pada Idul Fitri, Idul Adha, anak-anak perempuan mereka ya, baik yang baru mendekati umur balik, atau yang sudah balik, atau yang sedang haid, dan yang anak wazatil khudur, yaitu anak-anak gadis ya, fa ammal huyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khaira. Adapun wanita-wanita yang haid agak menjauh dari tempat salat, dan hendaklah dia menyaksikan salat tersebut, dan wa yashhadna al-khaira, agar juga ikut meramaikan, menyaksikan kebaikan-kebaikan yang terdengar. Ada doa-doa wada'atul muslimin, doa-doa kaum muslimin ketika sang khatib memberikan wejangan ya, dan juga ketika berdoa, maka ikut meramaikan hal itu. Ini dianjurkan untuk membesarkan hari besar kita ini ya. Karena sebagian orang malah pada hari besar tersebut kadang-kadang tidak sholat Idul Fitri, dia lebih mengejar mudik ya kan, dan semacamnya, karena alasan pada pagi harinya orang lagi sepi, sehingga Idul Fitrinya nggak penting bagi dia, yang penting adalah mudiknya. Nah, ini jangan sampai demikian kita ya, tapi hendaknya lakukan mana yang terpenting sebelum yang penting ya. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun. Wahai Rasulullah, sebagian kita wanita ini enggak punya jilbab. Jilbab itu kalau dalam bahasa Arab bukan jilbab seperti yang di kita kepala setengah badan gitu. Kalau jilbab dalam bahasa Arab adalah pakaian dipakai oleh ibu-ibu itu sampai ya gamis dalam, itu jilbab disebut itu ya. Baik. Qala litulbis ha ukhtuha min jilbabiyah. Hendaklah saudaranya kaum muslimah yang lain memberikan pakaian, meminjamkan pakaian dari pakaian jilbabnya. Dipinjamkan jika saudara kita tidak memiliki ya pakaian untuk hadir ke tempat hari raya Idul Fitri yang sedang berlangsung di lapangan atau salat ya, melaksanakan salat Idul Fitri. Maka ini dorongan dari Rasulullah SAW, menunjukkan suatu hal yang perlu kita perhatikan, kita indahkan, kita laksanakan. Jadi faedah dari hadis ini jelasnya begitu pentingnya untuk hadir dalam salat Idul Fitri Idul Adha. Rasulullah SAW menyuruh saudara-saudarinya yang muslimah yang memiliki kelebihan dalam pakaian untuk menunjukkan saudara-saudari muslimah yang mungkin tidak memiliki pakaian yang layak untuk hadir di tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri atau Idul Adha. Baik. Kemudian wahai para wanita, hatin nisa al-khuruj ila satilin, dan juga para wanita ini memberikan dorongan kepada saudari-saudari lain untuk menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha. Berikan dorongan. Wasa'idihim ala dzalika hasba istata'atiki, dan bantulah mereka sesuai kemampuanmu untuk melaksanakannya.
waliyakun mutahajjibat. Nah, tapi dengan syarat mereka kalau keluar tetap mutahajjibat, ya. Mutahajjibat artinya menutup auratnya dengan rapi dan baik. Wa'mali baramijan qabla al-'id wansyuri, ya, fihi fadl khuruj li salatil 'id. Ya. Kemudian juga seorang wanita buatlah program-program sebelum hari raya Idul Fitri itu, ya, wansyuri fihi fadl salatil 'id. Dan juga jelaskan di dalam acara-acara, ya, yang dilakukan itu tentang keutamaan melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan kehadiran orang yang haid sekalipun dan yang sedang nifas agar ikut menyaksikan kebaikan, ya, lima yastafidnahu minasyuhudil khair, dan mereka akan mendapatkan nilai-nilai, ya, positif ketika mereka hadir di situ. Dapat saudara kita yang mungkin lama sudah nggak ketemu, di hari lebaran ketemu, ya. Jadi agama kita ini ada lebaran setiap pekan, yaitu hari Jumat, ya. Ada lebaran setiap setahun, yaitu hari lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Dan lebaran untuk semua umat manusia berkumpul, yaitu di Mekah. Melihat saudara-saudaranya hadir di lapangan, begitu banyak, dia merasa bangga, dia merasa senang, ada izzahnya yang timbul dalam dirinya. Ada kebanggaan dalam diri terasa melihat Islam adalah agama yang kokoh, agama yang diridai Allah SWT. Begitu banyak orang mencintai Islam, terlihat sekali di lapangan orang-orang memakai hijab yang bagus, ya, rapi, ya, menutup aurat, dia belajar, dia terinspirasi, subhanallah. Banyak, ya, ketemu dengan tetangga yang mungkin sudah pindah 3 tahun yang lalu, ketemu dengan di RT lain, di RW lain, di lapangan salat Idul Fitri baru ketemu setelah 5 tahun, ya, dan seterusnya. Subhan, indah sekali, ya, di lapangan salat Idul Fitri. Kadang-kadang kita setelah duduk menunggu khatib, ya, kadang-kadang ada aja orang duduk di samping kita, saling berkenalan, ya, saling berbagi kebaikan, informasi. Subhanallah. Maka agama kita adalah agama yang benar-benar memotivasi agar umatnya saling berbagi, saling mencintai, saling memberikan kebaikan, saling mendoakan, dan seterusnya. Baik. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah kumi bi'amalin baramid da'wiyah. Nah, kemudian wahai para wanita, buatlah program-program amal-amal dakwiyah untuk para wanita. Ya, adakan pelatihan salat mayat, bagaimana menyelamatkan jika mayat perempuan, ada pelatihan bagaimana memakai jilbab atau memakai gamis yang baik, ya, atau bagaimana pelatihan membuat hal-hal yang pokoknya tata boga di rumah, ya, bagaimana merapikan barang-barang yang ada di rumah, ya, mengambil bagaimana menggunakan barang-barang yang sudah bekas, ya, bisa banyak sekali. Ya, bagaimana ilmu mendidik anak, bagaimana ilmu menservis suami, ya, ilmu kebersihan, ilmu tata boganya, dan juga ilmu bagaimana membuat suasana kamar yang nyaman walaupun rumahnya kecil, dan bagaimana kebersihan, menjaga kebersihan kamar, kebersihan di luar rumah, penataran berbagi, bagaimana mengendalikan emosi ketika kondisi-kondisi sedang haid atau hamil. Ya, itu penting sekali, ilmu-ilmu yang begitu banyak harus dimiliki wanita. Nah, lakukan program-program ini, ya. Alhamdulillah, insyaallah, ya, di MMS Madrasah Salihah punya program-program yang mengarah ke sana. Nah, itu di antara kita membuka ini, kita mengadakan madrasah ini, di antara pandangan kita ke depan adalah ingin menciptakan para ibu-ibu, para ummahat, calon ummahat, ya, yang benar mengerti bagaimana dia harus menciptakan generasi. Karena generasi ke depan itu berada di tangan para generasi wanita-wanita sekarang ini. Ya, mereka harus menciptakan generasi yang saleh. Ya, wanita-wanita yang saleh, dia akan mendidik anaknya bagaimana harus bertutur kata, bagaimana ketika makan, bagaimana ketika mandi, bagaimana ketika tidur. Dia akan dididik dari kecil. Karena mereka lah yang selalu bersama anak-anak 24 jam di rumah. Adapun sang suami akan keluar banyak di luar mencari nafkah, ya, keluar kota dan sebagainya. Maka penting kita bekali wanita-wanita kita. Dan kemudian juga bagaimana memanage keuangan keluarga, bagaimana harus membelanjakan uang yang semua kebutuhan hanya yang hanya sekedar untuk kebutuhan dari bulan ke bulan. Ya, bagaimana pula banyak hal-hal yang kita bicarakan sebenarnya, ya. Mendidik anak, ya, mengenal karakter anak, mengenal karakter suami, bagaimana menghadapi suami yang suka pemarah, yang suka pemalas dan segala macam, bagaimana menasihati suami.
Ya, inilah yang di antara hal yang tujuannya kita mengadakan membuka madrasah marsaliyah ini adalah membekali ya para wanita dengan ilmu-ilmu seperti ini, hal yang berkaitan dengan ibadah, hal yang berkaitan dengan muamalah, hal yang berkaitan dengan akhlak ya. Nah, dan ini adalah kitab yang kita pelajari, ada kitab yang kedua secara khusus, tapi kalau materi akidahnya kita sampaikan dalam bentuk audio ya. Akidahnya, jadi ada dua pokok ilmu yang memang selalu kita berikan. Pertama adalah memperkokoh keyakinan, dan itu dalam bentuk audio, rekaman yang ada angkatan-angkatan tersendiri dan ada materi-materi sendiri setiap angkatan. Kemudian dalam setiap hari Ahad di mana pertemuan ini kita membaca kitab, mengambil faedah dari kitab tersebut, berbagai hukum yang berkenaan dengan kewanitaan. Baik, maka di antara hukum yang berkenaan dengan kewanitaan secara khusus sekarang adalah bagaimana hukum seorang wanita pergi ke tempat sholat Idul Fitri, boleh apa tidak. Baik. Tentu tadi sudah dijelaskan ada ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan ketika seorang wanita datang ke tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan juga didorong sini hendaklah engkau wahai para wanita memiliki program-program dakwah untuk wanita fidurin nisaiyah, yaitu di komunitas-komunitas para wanita, perkumpulan wanita. Jadi anti-anti ya para ummahat, para thalibat yang hidup di tengah masyarakat, ajak masyarakat sekali-kali menghadiri ke rumah anti atau di tempat tertentu untuk bertemu ya, mungkin bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih sesama dalam RT mereka ya kan, bagaimana mengelola sampah, bagaimana menyimpan sampah ya. Nah, ini perlu ilmu-ilmu yang sederhana sebenarnya. Oh, bagaimana makanan-makanan yang sehat ya, dikenal cara berbelanja di pasar, mengenal makanan sayur yang masih sehat, yang tidak ada pengawet segala macam. Ilmu-ilmu yang cukup banyak harus dimiliki oleh para wanita. Bagaimana pula menata rumah tangga, kebersihannya, keindahannya, kerapiannya ya, dan seterusnya. Bagaimana pula bagi wanita-wanita yang belum berpengalaman punya anak, bagaimana merawat bayi, bagaimana posisi menyusukan yang terbaik ya, bagaimana cara memberikan makan yang terbaik, apa gizi yang harus diasupi pada saat hamil, pada saat telah melahirkan, bagaimana pula harus mendidik anak yang baru lahir dan memberikan contoh teladan dalam keluarga. Banyak sekali ilmu yang harus dimiliki oleh wanita karena mereka adalah ibu pendidik sekaligus ya. Maka seorang ibu yang salihah insyaallah akan melahirkan anak-anak yang soleh, karena ibu itu akan mendidik anaknya dengan baik, akan berikan dengan lembut ya, bagaimana mendidik anak-anak itu menjadi anak yang berakhlak yang mulia. Baik, maka gerakan wanita-wanita untuk kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin sudah bisa diadakan semacam belajar Al-Quran ya, yang belum bisa diajarkan Al-Quran, atau mungkin menghafal ayat-ayat pendek ya, membenarkan bacaan surah Al-Fatihahnya. Banyak sekali program-program yang bisa antunna lakukan ya. Jadi lakukanlah program-program dakwah bagi wanita di tempat-tempat perkumpulan wanita, di kantor-kantor ya, di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, di kuliah-kuliah, dan tempat-tempat berkumpulnya para wanita dan lain sebagainya, kata beliau. Buat program dakwah. Bisa umpamanya pustaka kecil untuk bacaan-bacaan yang berkenaan dengan hal-hal berkenaan wanita, atau usul-usul ibadah, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara salat yang benar ya. Ini hal-hal sederhana. Subhanallah, kalau kita lihat ya, ini saya bukan memuji-muji ya, cuman kalau saya lihat waktu saya belajar di Saudi dulu, itu subhanallah ya, di tempat tunggu di rumah sakit atau di puskesmas di kitanya ya, itu ada di pojok tempat buku-buku kecil ya, untuk dibaca oleh orang sedang menunggu dokter ya. Seorang lagi antri, dia pinjam buku itu, dibaca di tempat, nanti dikembalikan lagi. Kemudian juga kita dapatkan kalau dulu di bandara-bandara tempat tungguan penumpang itu ada ya. Mereka yang sudah begitu banyak ulama mereka yang sudah begitu kita lihat Islamnya mereka, tapi mereka dalam mempedulikan pendidikan itu, menyampaikan ilmu ini, semua mereka punya program-program yang begitu bagus sekali gitu. Nah, ini ya, hendaknya kepedulian hal seperti ini dilakukan ya. Ya, tidak harus dengan uang ya, saling berbagilah ilmu yang kita berikan, walaupun kita miliki ilmu-ilmu yang tidak ilmu agama, tapi bila kita ajarkan kebaikan, mandala ala khairin kafa'ilihi, menunjukkan kebaikan, itu akan dapat pahala ya. InsyaAllah akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ajar bagaimana mengoreng telur, bagaimana membuat masakan begini,
Ya, sekali sebulan para komunitas wanita di sebuah RT, di sebuah RW ya, ngadakan bagaimana bikin pemainnya masakan tertentu ya. Jika mahir nanti juga bisa buka usaha, bagaimana berusaha dari rumah bagi wanita-wanita. Banyak hal yang perlu bisa dibuat oleh para wanita untuk program-program mereka. Maka di sini sebutkan yang poin keempat, ala huduri dan bersungguh-sungguhlah untuk memberikan motivasi dorongan kepada wanita untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu ya, pelajaran-pelajaran ilmiah dan kegiatan-kegiatan baik lainnya. Subhanallah. Ya, diberi motivasi, hendaklah beri motivasi agar wanita itu ya, mereka punya program-program untuk meningkatkan kemampuan mereka ya di dalam memanage keluarga, memanage keuangan kah, dalam membuat hal-hal yang indah dalam keluarga dari barang-barang bekas. Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan ya. Tidak harus dengan main uang terus ya, harus barangnya beli di tempat toko yang mahal, tidak harus demikian. Ya, bagaimana membuat taman kecil di depan rumah, merawat taman kecil di depan rumah ya, supaya keindahan rumah tangga terlihat ya. Ini penting bagi wanita ya. Tidak perlu rumahnya gede dan besar, tapi kalau dirawat dengan baik, insya Allah menyamankan ya. Yang ketujuh adalah ihtammi bisyabatil lati qarabnal bulu. Nah, satu hal yang perlu fokus diperhatikan kata beliau adalah hendaklah perhatikan wahai para wanita muslimah, tolong peduli dengan anak-anak muda, remaji-remaji kita. Nah, ABG kita, subhanallah, sekarang ABG kita dididik oleh TikTok, dididik oleh film, dididik oleh drama, dididik oleh TV, oleh media, dan oleh media sosial yang segala macam. Sehingga akhlak mereka, na'udzubillah, kadang-kadang tidak pantas bagi seorang manusia, jangankan bagi seorang perempuan ya. Bagi seorang manusia saja akhlak demikian mungkin tidak pantas, tapi malah dilakukan. Ya, maka perlu peduli banget. Ya, sampaikan nasihat dengan lemah-lemah, khususnya yang sudah hampir-hampir balik atau terbalik ya. Fi tauhidihinna, perhatikan tauhidnya mereka, akidahnya mereka. Ya, wada'tu ilallah, dan juga berdoa kepada Allah. Ya, was'i ayyakuna qaribatin ya, usahakan agar mereka anak-anak muda itu yang baru ya, kata sekarang kan kalau kita lihat sholat berjamaah di masjid itu, kalau yang laki-laki kan hanya yang tua-tua aja, yang muda-muda nggak ada pernah lihat kita. Maka tolong motivasi agar ya mereka itu mendekati majelis yang baik, teman-teman yang baik, ya, pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Wab'adihinna 'anil rafaqatis sayyi'ah. Tolong jauhkan mereka, ya, anak-anak muda-mudi kita ini, remaji-remaji kita ini yang berumur ya 18 tahun ke bawah itu, ya, sudah dari 12 tahun 18 tahun ini adalah masa-masa yang sangat genting bagi para wanita yang sangat butuh dapat perhatian. Saat itu ada kemanjaan, ada emosional yang berlebihan, ada kesetresan, segala macam. Banyak dialami oleh para wanita-wanita ya, karena pergaulan dan lingkungan, banyak sekali yang begitu rusaknya pemudi-pemudi kita ini. Maka oleh sebab itu kata beliau, tolong jauhkan mereka dari teman-teman yang merusak. Liana syabat yata'assarna sari'an bikulli man yukhalituhunna. Ya, karena seorang anak muda, remaji ini, perempuan yang masih muda ini, ya, anak-anak kita yang belia, yang ABG ini, itu sangat mudah terpengaruh dengan orang yang mereka dekati, orang yang dekat dengan mereka, dengan apa yang mereka lihat seharian. Sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah sekali dipengaruhi, ya. Maka oleh berikan kepada mereka tauladan yang baik. Terakhir adalah, wahai para wanita muslimah, hendaklah engkau punya perhatian dengan juga sebutkan seperti mereka ikut menghadiri doa kaum muslimin, doa orang yang berkhutbah, tapi walaupun mereka tidak mendekat terlalu dekat ke tempat sholat, ya, tapi mereka yang penting mendengar ceramah khutbah Idul Fitri tersebut sebagai dorongan kepada mereka untuk menambah keimanan, ketakwaan mereka, dan juga beramal soleh. Nah, wala yajlisna fihi wa yakun qariban faqat. Ini tidak maksudnya bukan duduk dalam masjid atau di tempat orang sholat tersebut, tapi cukup mendekat saja. Ya, hatta tahsul faedah, agar mereka juga mengambil faedah dari ceramah dan pelajaran-pelajaran yang didengar saat di majlis tersebut. Nah, inilah beberapa pesan para wanita muslimah, harus giat, harus bersemangat, baik untuk memberikan pengalaman pada diri sendiri, mendorong diri sendiri, rajin berilmu, rajin beramal, rajin berdakwah,
banyak sekali peluang-peluang. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk memberikan didikan-didikan yang sederhana, bisa anak-anak SD kita ajak ke rumah kita, ajar baca Al-Fatihah, ya, bagaimana cara, apalagi yang wanita-wanita, anak-anak perempuan yang sudah mendekati umur haid, bagaimana mereka harusnya bersuci dengan haid, bagaimana mereka memanage ya kondisi emosional mereka sedang haid. Kadang-kadang kan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wanita yang baru saja mengalami itu akan tergoncang dia dan kondisi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Maka anak-anak seperti itu harus diberitahu bahwa setelah selesai haid dia harus mandi wajib, ya dari mandi besar. Nah, banyak kadang-kadang anak-anak muda kita sekarang, muda-mudi sekarang mungkin boleh ya para antun, nah coba tanyalah ke anak-anak SMA sebagian itu, dia pernah mandi nggak setelah selesai haidnya, mandi wajib nggak, tahu nggak dia pola bagaimana cara mandi wajib setelah selesai haidnya. Pernah nggak ditanya, pernah nggak diapakan? Nah, ini perlu ditanya, perlu diajarkan kepada mereka. Ya, bahkan saya pernah mendapat, saya ditanya atau saya membaca ya, saya lupa, itu ada anak yang dia tidak tahu kalau selesai haid dia harus mandi wajib, harus membersihkan diri, ya, sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam. Mereka tidak tahu. Sekian sudah umurnya sudah 18 tahun, dari umur 12 tahun. Subhanallah, ini suatu musibah ya bagi orang tua yang dia tidak peduli anak-anaknya. Khususnya anak-anak sudah umur 12 tahun, hendaknya para ibu-ibu perlu peduli dengan anak-anak mereka. Dekati mereka, jangan biarkan mereka mendekat kepada orang-orang yang akan merusak mereka. Ya, kadang-kadang anak-anak itu lebih senang dengan temannya karena di dalam keluarga dia tidak mendapatkan kepedulian dan perhatian. Maka dekati mereka, berbicara dengan mereka, jadikan mereka teman curhat, jadikan kita sebagai curhat mereka, mendengar keluhan mereka. Insya Allah mereka akan lebih dekat di rumah tangga daripada teman-temannya di luar sana. Demikian yang dapat kita bahas dalam jumpa kita kali ini. Mohon maaf jika dalam pembahasan kali ini terlalu singkat dan juga waktu tadi terpakai cukup lama ketika kita mau memulai pelajaran kita. Mohon maaf juga ada gangguan dari saat lagi sedang kita berlangsungnya pelajaran. Demikian yang dapat kita bahas. Mohon maaf jika ada atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dalam kebaikan dan memberikan keistiqomahan kepada diri kita dalam beramal dan beribadah serta di atas sunnah Rasulullah SAW. Baik para akhwat, bagi yang mau bertanya silakan dikirim ke admin dan insyaallah admin akan mengirim ke nomor yang biasa kita buka untuk pertanyaan. Baik, sisi pertanyaan ya. Ada pertanyaan sudah dikirim ini, Ustadz bagaimana kalau saya, bismillah, Ustadz bagaimana kalau saya tidak ada perempuan salihah di kelas saya? Saya harus berteman dengan siapa? Ya, jazakumullah khairan. Taib. Ya, salihahnya ada orang yang mungkin bisa diajak soleh. Mungkin ada yang bisa diajak soleh. Kita optimis, jadikan diri kita sebagai orang yang mengajak, mencontohkan teladan yang baik. Jangan kita hanya dengan teman kita. Maka kita memiliki tanggung jawab yang berat berarti. Karena kita ingin memperbaiki teman-teman kita. Maka sadarkan diri kita, kamu harus punya berilmu, umpamanya, harus membaca ini, harus jaga diri dengan baik, berikan teladan yang baik pada teman-teman kita. Semoga kita sebagai inspirasi untuk mereka dalam kebaikan. Nah, berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika orang terinspirasi untuk berhijab, terinspirasi untuk rajin salat, terinspirasi untuk menjaga matanya, terinspirasi untuk menjaga pergaulannya, mulutnya, segala itu luar biasa ya. Dan berdakwah itu bukan berarti harus ceramah ya, ngoceh ceramah terus, tidak ya. Di antara anti semua bisa berdakwah dengan akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya ya. Orang akan tertarik ya, senang berteman dengan anti ketika mendapatkan kenyamanan, bahasa yang baik, santun ya, penyabar orangnya, pasti orang akan senang. Dan jika ada nasihat-nasihat kecil yang kita sampaikan, mereka akan terima, mereka akan kagum. Bahkan mereka juga mungkin akan pengen tahu kenapa anti bisa kuat menjalankan seperti ini. Dan dia, walaupun mereka mungkin belum mampu, tapi mereka akan mencoba, ya bertanya apa yang membuat anti umpamanya bisa seperti itu. Nah, ini akan menjadi inspirasi insya Allah dalam kebaikan. Maka kita harus teguh dengan ilmu dan iman kita di saat kita pada komunitas tersebut. Ya. Sila Ustaz, ana mau tanya, bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang belum mengqadha puasanya selama bertahun-tahun saat di masih jahiliyah? Ya, barakallahu fikum. Baik. Jika dia sudah lama tidak mengqadha puasanya, dia perkirakan kira-kira setiap bulan Ramadan rata-rata berapa dia diperkirakan
ya diperkirakan dalam ghalibatul dzan dia tidak berpuasa, maka dia bayar sesuai kemampuan puasa setiap hari Senin, Kamis, ya, yaumul bid. Ya, usahakan terus semaksimal lakukan taubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana waktu hari raya untuk menghindari salah ditegur saja, ya, dan mereka juga udah paham biasanya kalau orang-orang berhijab tidak bisa berjabat tangan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Insyaallah paham lah. Kalau tidak ya diberikan penjelasan dengan baik, ya, kepada istrinya, kepada perempuannya, maaf tadi saya tidak bersalaman dengan bapak karena setelah saya belajar rupanya tidak boleh salaman dengan lawan jenis dengan bukan mahram, ya gitu. Bisa saja kita jelaskan kepada istrinya, maaf tadi saya tidak salam sama bapak ya, semoga bapak tidak ada ketersinggungan, tadi saya tidak salaman di depan gitu ya, umpamanya kan. Bapak tidak tersinggung karena setelah saya belajar rupanya kalau kita itu bukan mahram tidak boleh salaman bila lawan jenis. Nah, itu gitu cara kita menyampaikan yang baik-baik, insya Allah ya, dengan selama-lama masyarakat kita akan semakin mengerti tentang masalah ini. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, izin bertanya, apakah dosa zina dan pikiran dapat menghapus semua amalan yang telah kita lakukan? Taib, ini tidak menghapus, hal yang menghapus semua amalan kita adalah syirik. Tapi dosa-dosa ini akan menjadi ya pengurang amal kita, iya, ya. Jadi nanti akan ditimbang mana yang lebih berat, dosanya apa amal solehnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menghapus amal soleh, tapi membawa dosa yang besar perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, apabila sering terlalu kita lakukan akan mengurangi amal soleh kita nanti. Ya, bisa-bisa dosa lebih berat daripada amal soleh kita. Yang menghapus amal itu adalah syirik. Baik. Jadi tidak menghilangkan pahala amal solehnya dia. Cuman dia apanya, maka dikata Rasulullah dia adalah seperti wanita yang berzina. Itu tentu dosanya tidak seperti zina yang benar, tapi adalah suatu perbuatan yang berindikasi bisa dinilai sebagai perzinahan. Sebenarnya dalam hadis tadi mata juga berzina, tangan juga berzina, sinar mata melihat, sinar telinga mendengar, sinar tangan ada meraba, juga disebut zina. Tapi nilai dosa, tingkat dosanya tentu berbeda-beda. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya seseorang yang berkali-kali berbuat maksiat lalu bertobat, maksiat lagi, bertobat lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini harus diketahui bahwa bertobat tidak ada batasnya sampai akhir dari nyawa kita di kerongkongan. Tetapi ketika bertobat hendaklah kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya, berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, itu yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Dan satu hal yang perlu kita hadirkan dalam diri kita ketika maksiat itu menggoda lagi, jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir untuk kita bertahan. Kalau kita jauh dari maksiat, jangan-jangan umur kita adalah pendek dan tidak tempat bertobat sehingga menghilangkan nilai-nilai taubat kita yang sebelumnya. Maka berusahalah selalu bertahan untuk dalam bertobat kepada Allah SWT, mempertahankan taubatnya, ya. Tetapi walaupun bagaimanapun seseorang yang lupa, ya, dan dia tergelincir lagi, dan tetap harus bertobat terus, ya, sampai iblis pun bosan untuk menggodanya dia. Baik. Bagaimana hukumnya salat di lapangan saat salat Id, di masjid saat safar, semakai niqab, dahi hidung tertutup, apakah salatnya sah Ustaz?
Boleh salat ya, salat ketika ada orang-orang yang bukan mahram kita, ini dibolehkan salat memakai niqab tersebut. Baik. Teman saya semenjak mengajar di sekolah sunnah merasa cukup ilmu, tidak mau datang ke halaqah lagi. Dia mungkin sudah merasa ustazah, bagaimana menyikapinya Ustaz? Baik. Pertama dulu kita tidak perlu menilai orang lain ya, kita doakan, kita tidak tahu ya apakah dia ikut belajar atau tidak. Tetapi begini, banyak kita lebih banyak peduli ke dari mana orang itu tidak belajar lagi. Nah, pertanyaan kepada diri kita, lebih doronglah diri kita untuk jangan seperti dia ya, kalau dia seperti itu. Tapi begini, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan setelah menjadi ustazah, setelah menjadi ustaz tidak lagi menuntut ilmu. Bahkan seharusnya seseorang yang menjadi ustaz atau ustazah harus tidak putus menuntut ilmu. Dia harus mendalami ilmunya, dia harus murajaah ilmunya, harus mengulang ilmunya. Mungkin ada hal yang lupa, mungkin ada hal yang belum dipahami dengan baik. Maka tidak ada kata bagi seorang talabul ilmi, bagi seorang guru, bagi seorang ustazah, ya dia harus beristirahat dari menuntut ilmu ketika dia sudah menjadi ustaz atau ustazah. Baik. Bismillah, terkait dengan halaqah belajar ilmu syar'i, apakah boleh ustaz kita menuntut ilmu dengan halaqah yang menggunakan nasyid di sela-sela belajarnya? Baik, nasyid jika dengan musik tidak boleh, ya, dan ini juga dapat mengganggu kebiasaan dan juga ketenteraman dalam sekolah itu sendiri. Ya, bagi anak-anak tuh kadang-kadang kalau sekolah buat anak-anak tentu juga penuh hiburan, yang penting dijauhi dari musik. Yang penting syair-syair juga tidak ada yang bernilai nuansa-nuansa yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ada perbedaan waktu hari raya? Kadang bingung mau ikut yang mana, ya. Itu ijtihad para ulama. Ya, dalam masalah ini jelas Rasulullah SAW menggunakan metode ru'yatul hilal. Ya, dan sebagian ulama ada yang menggunakan metode hisab. Tetapi hadis adalah lebih kuat, lebih berbicara dan lebih tepat adalah dan mengikuti ru'yatul hilal, melihatnya itu dengan dibantu di mikrofon atau masyarakat juga boleh, yang penting dilihat bulannya sudah terbit. Nah, karena kata Rasulullah ma'alaikum fa'akmulu iddata salatina, jika tertutup awan, itu kan ulan itu terbit sebenarnya tapi tidak kelihatan, ya sudah, berarti sempurnakan saja Sya'ban Ramadan jadi 30 gitu. Juga atau fa'in gumma alaikum ketika awal Ramadan, ya sempurnakan Sya'ban 30. Fa'in gumma alaikum berarti bulannya nggak kelihatan oleh awan. Kata takumma itu menunjukkan bahwa kemungkinan bulan itu terbit, cuma karena cuaca tidak memungkinkan untuk melihat, maka itu lebih kuat. Tetapi ala kulli hal, ya kita lebih mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah dan ikuti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Dan alhamdulillah pemerintah kita masih menggunakan, lebih memilih metode dengan ru'yah. Ya. Ini Ustaz, bagaimana caranya untuk bertobat yang dulu sempat berzina pacaran, saat ini sudah paham tentang hal tersebut dan akan menikah dengan laki yang sama? Bertobat semua, bertobat dengan benar-benar bertobat, menyesali dosanya tersebut. Ya, sebenarnya kita sebutkan al-iqla' an-nidzam, sebenarnya dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang metode tobat dari dosa itu, meninggalkan dosa itu, an-nadam ala mafat, yang akan merusak iman kita dengan cara maksimal, ya, kecuali dalam kondisi yang terdesak, kondisi yang darurat, kondisi yang dibutuhkan, maka kita tentu ada toleransi dari Allah SWT kepada umatnya Islam ini. Dan kemudian ya insyaallah kebutuhan untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor, dan ijazah sebagai kebutuhan dokumen, insyaallah itu hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama kita. Demikian jumpa kita kali ini, sudah lewat 4 menit ini, masih ada pertanyaan dari beberapa orang yang lainnya belum sempat kita jawab. Bagi pertanyaan belum sempat dijawab, silakan dikirim ke admin. Mudah-mudahan bisa kita jawab melalui poin pertanyaan yang biasa, program pertanyaan yang biasa kita jawab setiap hari Kamis pagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.